Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Yo Min-woo, seorang arsitek berbakat. Dia adalah calon istri Min-woo. Mereka akan segera menikah, tetapi hal buruk terjadi pada hari pernikahan mereka. Eun-hye mengalami kecelakaan dan tak bisa diselamatkan. Min-woo sangat syok dan membutuhkan waktu lebih untuk pulih. Sementara itu, seorang gadis bernama Shin Hae-won. Dia memiliki penyakit jantung bawaan membuat fisiknya lemah. Keinginan terbesar Hae-won adalah memiliki jantung yang sehat agar bisa melakukan semua hal yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Pada akhirnya, keinginan Hae-won menjadi kenyataan ketika seseorang mendonorkan jantung untuknya. Tanpa diduga, orang itu adalah calon istri Min-woo yang telah wafat. Sejak memiliki jantung yang sehat, Hae-won sangat bahagia. Kecintaannya dengan bunga membuat Hae-won membuka toko bunganya sendiri. Hae-won juga memiliki kekasih seorang pengusaha sukses. Keduanya telah bersama sejak masa SMA. Meski kini hidup Hae-won terasa bahagia, ada kalanya dia merasa aneh dengan dirinya, seakan ada sosok lain dalam dirinya. Momen saat keduanya berpapasan membuat detak jantung Hae-won sangat cepat. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Hae-won hanya menatap kosong ke arah pria yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Pada malam itu, Hae-won dilamar kekasihnya. Meski belum mengatakan iya, Hae-won tetap memakai cincinnya. Tiba-tiba, Hae-won teringat kejadian di bandara, sedangkan Min-woo masih tenggelam dalam kenangannya bersama Eun-hye. Keesokan harinya, Hae-won mengajak Jang-mi pergi mendaki. Jang-mi menolak karena sedang menonton film favoritnya. Tiba-tiba Jang-mi teringat ucapan Jung-jae, kekasih Hae-won, untuk selalu menjaga Hae-won. Setelah itu, Jang-mi dengan cepat berganti pakaian dan ikut bersama Hae-won mendaki. Namun tujuan mereka berdua sangat berbeda. Hae-won ingin memotret banyak jenis bunga, sementara Jang-mi ingin melihat para lelaki. Saat melihat pria yang masuk kriterianya, Jang-mi memberitahu Hae-won bahwa dia akan pergi sebentar lalu kembali. Hae-won lanjut berjalan naik untuk mencari bunga lain untuk dipotret. Tiba-tiba Hae-won mendengar suara seseorang yang menyuruhnya untuk diam. Hae-won cemas dan ternyata ada seekor lebah terbang di belakangnya. Ketika Hae-won berbalik, jantungnya tiba-tiba berdetak sangat kencang. Jantungnya seperti kehilangan kendali. Setelah itu keduanya saling menyapa dan masing-masing pergi ke arah yang berbeda. Setelah beberapa saat, Hae-won tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke jurang. Min-woo mendengar teriakannya dan datang untuk menolong. Kemudian, Min-woo menawarkan bantuan, tetapi di pertengahan Hae-won menolak, namun karena takut ditinggal dia pun ikut. Beruntungnya mereka menemukan gubuk untuk tinggal. Karena takut Min-woo akan bersikap kasar kepadanya, Hae-won berkata bahwa dia sudah menikah dan meminta Min-woo tidur di bawah. Tetapi Min-woo menolak, sedangkan Hae-won tidak bisa tidur karena menahan pipis. Karena sudah tak tahan, dia meminta Min-woo mengantarnya ke toilet. Ketika mereka kembali ke tempat tidur, Min-woo memperlihatkan sebuah permainan menggunakan tangan. Hal itu membuat Hae-won merasa Min-woo orang yang baik, sehingga dia tidak terlalu waspada lagi terhadapnya dan segera tidur. Keesokan paginya, mereka berdua turun gunung bersama. Di tengah perjalanan, hujan turun dan bergegas berteduh di bawah pohon. Hae-won bertanya sesuatu yang tiba-tiba mengingatkan Min-woo pada mendiang calon istrinya, yang pernah mengatakan hal yang sama seperti Hae-won. Min-woo menatap Hae-won dengan tatapan aneh, karena terkadang dia merasa Hae-won seperti mendiang Eun-hye. Sementara Jang-mi yang khawatir segera menelpon Jung-jae untuk menceritakan semuanya. Segera Jung-jae datang. Saat itu Min-woo dan Hae-won juga sudah datang. Setelah itu keduanya berpamitan. Jang-mi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil foto Min-woo. Kemudian ia memasukkannya ke dalam album foto miliknya. Di perjalanan pulang, Hae-won melihat Min-woo. Hae-won diam-diam menatapnya. Hae-won merasakan sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Min-woo yang juga sudah berada di rumahnya didatangi seorang wanita. Dia adalah Jung-ah, adik perempuan Jung-jae yang sangat menyukai Min-woo. Keduanya pernah bertemu di Italia dan saling mengenal. Jung-ah rela meninggalkan studinya demi menemui Min-woo. Yang lebih penting, Jun-ah dan Hae-won adalah dua sahabat. Setelah bertemu Min-woo, Jung-ah bergegas ke rumah Hae-won. Bagi Jung-ah, Hae-won salah satu orang yang sangat penting baginya. Saat keduanya tengah asik berbincang, Jung-jae datang. Jung-jae pun bertanya mengapa Jung-ah ada di Korea. Setahunya sang adik sedang kuliah di Italia. Dengan sigap Hae-won menyelamatkan Jung-ah.
Keesokan harinya, Haewon pergi ke rumah Jungjae. Orang tua Jungjae pun sangat menginginkan keduanya untuk menikah karena mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Orang tua Jungjae juga sangat menyayangi Haewon sehingga ibu Jungjae berpesan kepada Haewon bahwa ia tidak perlu menyiapkan apapun karena mereka akan mengurus semuanya. Haewon hanya perlu datang saja. Setelah itu, Jung-ah meminta Haewon untuk membuatkan buket bunga spesial untuk orang yang disukainya. Hal itu akan sulit bagi Haewon karena ia tidak tahu orang seperti apa yang disukai Jung-ah dan bunga seperti apa yang disukainya. Tiba-tiba Haewon teringat dengan Minwo yang mengatakan bahwa dia menyukai bunga mawar kuning. Jadi Haewon memutuskan untuk membuat buket bunga mawar kuning. Di lain sisi, Minwo jujur kepada teman akrabnya bahwa sepertinya dia menyukai seseorang yang dia temui di gunung. Hal itu membuat temannya sangat bahagia karena sejak kepergian Eunhye, semua orang khawatir bahwa Minwo tidak akan mencintai siapapun lagi. Tetapi kegembiraan itu tak berlangsung lama ketika Minwoo mengatakan bahwa gadis itu telah menikah. Temannya menyayangkan hal itu dan meminta Minwoo menyerah. 그러니 잘 됐어. Setelah Haewon selesai merangkai bunganya, dia menyerahkan bunga itu pada Jung-ah. Mereka pun menunggu kedatangan Minwoo dan Jungjae. Tetapi tiba-tiba Jungjae menelpon dan mengatakan dia ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Jadi dia tidak bisa datang sehingga Haewon memutuskan untuk pulang karena dia juga tak ingin bertemu pria yang disukai Jung-ah jika Jungjae tak bersamanya. Dalam perjalanan pulang, Haewon dan Minwoo tidak sengaja berpapasan tetapi mereka tidak saling mengenal. Saat dia menerima buket bunga itu, Minwoo sangat terkejut dan seketika dia mengingat Haewon yang merupakan seorang ahli bunga. Di lain sisi, Jungjae memberikan informasi dan alamat orang yang mendonorkan jantungnya pada Haewon. Meski demikian, Jungjae menyarankan agar Haewon tidak pergi untuk menghindari hal yang tidak seharusnya. Haewon setuju, tetapi dia tetap akan pergi dan melihat mereka dari kejauhan saja karena dia merasa jantungnya saat ini tidak bekerja sesuai keinginannya, sehingga dia mau melihat situasi tempat pendonornya. Lagi-lagi Haewon dipertemukan dengan Minwoo. Minwoo juga ingin kembali ke kampung asalnya untuk mengenang kembali kenangan lamanya bersama Eunhye. Meskipun keduanya sangat dekat, mereka tetap tak bisa bertemu. Sementara Haewon merasa aneh karena tempat itu belum pernah dia kunjungi sebelumnya tetapi terasa sangat akrab. Minwoo pergi ke rumah Eunhye untuk mengunjungi ayah Eunhye. Ayah Eunhye malah menyarankan Minwoo untuk melupakan kenangan bersama Eunhye dan melanjutkan hidup yang indah di depan. Setelah mengucapkan perpisahan, Minwoo pergi ke Tea Hills. Tiba-tiba Minwoo mendengar seseorang memanggil namanya. Ketika Minwoo berbalik, dia melihat Haewon. Keduanya sama-sama terkejut tak menyangka mereka kembali dipertemukan. Kemudian, Minwoo bertanya apakah dia telah memanggil namanya sebelumnya. Haewon tersenyum lalu mengatakan bagaimana mungkin. Bahkan mereka tak saling mengenal nama satu sama lain. Minwoo hendak memperkenalkan diri tetapi sebelum dia selesai bicara, bus terakhir tiba. Agar tidak tertinggal bus, keduanya berlari untuk mencapai bus. Setibanya di stasiun kereta, semua tiket sudah terjual habis. Beruntung, Minwoo telah membeli tiket pulang pergi. Jadi dia memberikannya pada Haewon untuk kembali ke Seoul terlebih dahulu. Haewon tak dapat menolak dan berangkat lebih dulu. Tiba-tiba Minwoo menemukan bahwa dia membawa kamera milik Haewon. Tanpa banyak pikir, Minwoo naik kereta untuk mengembalikannya. Melihat Haewon tertidur lelap, Minwoo tak membangunkannya. Setelah Haewon terbangun, dia terkejut melihat Minwoo di hadapannya. Terlebih setelah tahu pria itu datang hanya untuk mengembalikan kameranya. Pada saat bersamaan, pemeriksaan tiket mendekat. Melihat situasi yang kurang baik, Minwoo bersembunyi di toilet dibantu oleh Haewon. Akhirnya mereka berdua melewati gerbang pertama dan kemudian kembali ke tempat duduk mereka. Setelah dua orang itu turun dari kereta, kembali mereka dihadang petugas pemeriksaan. Haewon bisa lolos dengan tiket milik Minwoo, sedangkan Minwoo berterus terang memberitahu petugas bahwa dia tidak memiliki tiket. Minwoo akhirnya kena denda. Sedangkan Haewon yang menunggu kedatangan Minwoo malah dikejutkan dengan kedatangan Jungjae yang datang untuk menjemputnya. Sekali lagi mereka harus terpisah.
Suatu hari, Minwo menerima kabar bahwa proyeknya telah dipilih dan dia sangat bahagia. Tetapi ketika Minwo tahu bahwa Jung-ah adalah putri bungsu dari perusahaan tersebut, Minwo segera mencari keberadaan Jung-ah di perusahaan karena dia pikir proyeknya disetujui atas bantuan Jung-ah. Di lift, Minwo secara tidak sengaja bertemu Jung-jae dan tanpa sengaja mendengar perbincangan Minwo. 그래, 일단 만나서 얘기하자. Jung-ah sangat terkejut dengan kebetulan ini, jadi mereka pergi bersama. Seketika Jung-jae tahu pria yang disukai adiknya adalah pria jujur, karena Jung-jae sudah mendengar percakapan antara mereka di telepon sebelumnya. Minwo lantas menjelaskan pada mereka bahwa dia tidak ingin mengandalkan hubungan untuk berhasil. Berkat itu, Jung-jae lebih menghargai Minwo. Setelah itu, Jung-jae mengajak Minwo makan bersama, sementara Jung-ah harus pergi menemui ayahnya terlebih dahulu. Selagi berbicara, Jung-jae menyelidiki Minwo dan menemukan bahwa Minwo sama sekali tidak menyukai adiknya. Lalu Haewon datang. Jung-jae lantas memperkenalkan calon istrinya pada Minwo. Seketika ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan suasana menjadi canggung. Melihat kecanggungan mereka, Jung-jae bertanya, apakah keduanya sudah saling mengenal? Keduanya menyangkal. Jung-ah juga kembali untuk makan bersama mereka. Haewon dan Minwo masih sama-sama canggung satu sama lain. Lanjut pada hari berikutnya, Minwo mempresentasikan proyeknya kepada semua orang. Semua orang setuju dengan ide Minwo untuk mengembangkan hotel dengan nuansa kesederhanaan juga keakraban. Kemudian Minwo memberi nama proyeknya Summer Scan. Setelah selesai, mereka berempat kembali makan bersama. Kembali terlihat kecanggungan antara Minwo dan Haewon. Oleh karena itu, Jung-jae memutuskan agar mereka berempat pergi piknik untuk mengakrabkan mereka. Terlebih mereka akan mengurus proyek bersama. Tetapi ide Jung-jae ditolak oleh Minwo yang ingin pulang mengunjungi ibunya. Karena sejak kembali dari Italia, Minwo belum pernah mengunjunginya. Mendengar hal itu, Jung-ah malah menyarankan agar mereka pergi ke rumah Minwo saja. Karena yang dia tahu di sana tempatnya sangat indah, sehingga Haewon pasti akan menyukainya. Haewon masih terlihat ragu. Tiba-tiba Minwo berkata, 대화 많아가지고요. 사진 찍긴 아마 좋을 거예요. semua orang terdiam, namun semua kembali membaik karena mengira Minwo mengetahuinya karena tahu Haewon suka bunga, tidak lebih. 두 사람 벌써 통했나 보죠? Pada hari keberangkatan, semua orang berkumpul kecuali Jung-jae karena dia punya pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga dia akan menyusul belakangan. Sesampainya di tempat tujuan, semua terlihat seperti yang diharapkan. Haewon benar-benar menyukai tempat itu. Tiba-tiba Jung-jae menelpon adiknya karena mobilnya rusak, sehingga Jung-ah bergegas menjemputnya dan meninggalkan Minwo dan Haewon berdua. Ketika Haewon fokus memotret bunga, Minwo terus memandangi Haewon dengan senyum merekah. Tiba-tiba ibu Minwo datang. Awalnya sang ibu pikir anaknya pulang membawa pacarnya untuk diperkenalkan. Jadi dia sangat bahagia, tetapi ketika dia tahu Haewon sudah memiliki tunangan, ibu Minwo merasa sedikit sedih karena dia tahu putranya menyukai Haewon. Bahkan ibu Minwo sangat menyukai Haewon pada pandangan pertama. Tak selang lama, Jung-ah kembali dan memperkenalkan dirinya sebagai calon istri Minwo. Tetapi melihat kepribadian Jung-ah, ibu Minwo tidak begitu menyukainya. Keesokan paginya, Haewon bangun lebih awal untuk melihat pemandangan di tempat tersebut. Dan ternyata Minwo juga bangun lebih awal untuk jalan-jalan. Jadi mereka pergi berdua sambil ngobrol, kemudian keduanya berjabat tangan dan memutuskan untuk menjadi teman. Tiba-tiba angin yang berhembus kencang meniup debu ke mata Minwo. Dalam situasi seperti itu, Haewon berinisiatif untuk meniupnya. Di saat bersamaan, Jung-ah terbangun dan mencari keberadaan Haewon yang sudah tidak ada di sampingnya. Tak terduga, Jung-ah melihat Haewon dan Minwo seakan mereka sedang bermesraan. Jung-jae yang juga mendekat dihadang oleh Jung-ah karena tak ingin kakaknya melihat apa yang dia lihat. Sesaat kemudian, Jung-ah bertanya kepada mereka berdua mengapa mereka memperlakukannya seperti itu. Mengapa mereka harus bermesraan di tempat terbuka. Haewon dan Minwo tertawa dan mengatakan itu hanya kesalahpahaman dan memberitahu kejadian sebenarnya. Seketika Jung-ah merasa lega. Pada hari berikutnya, mereka berpamitan pulang. Di perjalanan itu, Jung-jae dan Jung-ah memberitahu hal yang sama pada Haewon dan Minwo, agar tak canggung lagi satu sama lain, karena mereka akan mengerjakan proyek bersama. Mereka berdua hanya bisa tersenyum mendengarnya.
Pada hari berikutnya di kantor, Minwo diberi 2 tiket oleh temannya. Dia ingin Minwo pergi ke pertunjukan dan melihat desain tempat tersebut. Jung-ah menelpon Minwo dan memberitahu bahwa kakaknya ingin bertemu dengannya. Jadi Minwo bergegas ke perusahaan. Mereka berdua bertemu di lift. Minwo memberitahu apa yang dikatakan oleh Jung-ah. Seketika Jung-jae tahu adiknya sengaja melakukan itu. Akhirnya Jung-jae mengajak Minwo ikut makan bersama keluarga mereka. Pada saat itu, Jung-ah mengambil kesempatan itu untuk memperkenalkan Minwo kepada orang tuanya. Sang ayah juga bertanya, apakah Minwo benar-benar menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan proyek yang sedang dia garap? Alih-alih menjawab, Minwo malah meminta izin untuk pergi. Sebelum pergi, Minwo mengatakan dia hanya melihat Jung-ah sebagai adik perempuannya saja, tidak lebih. Ternyata ayah Jung-ah hanya ingin menguji Minwo, dan dia sangat puas dengan Minwo. Haewon yang berjalan menuju halte bus tanpa sengaja melihat Minwo. Haewon menegurnya dan mengatakan dia sedang dalam perjalanan ke kantornya untuk menunjukkan rancangan dekorasinya. Karena Minwo sudah menerimanya, Haewon berpamitan pulang. Tiba-tiba Minwo teringat tentang tiket pemberian temannya sehingga Minwo mencari alasan agar Haewon mau ikut bersamanya dan ternyata Haewon setuju. Ketika mereka sedang duduk menunggu acara dimulai, Jung-jae menelpon dan mengajak Haewon keluar. Haewon malah memberi alasan dan segera menolak ajakan Jung-jae. Hal yang sama terjadi pada Minwo. Dia menolak tawaran Jung-ah. Mereka berdua pun berpikir mereka bisa menontonnya bersama-sama. Tetapi hal di luar dugaan terjadi. Ketika Haewon ke kamar mandi, Minwo malah bertemu Jung-jae dan Jung-ah. Beruntung Haewon melihat mereka lebih dulu, lalu bersembunyi. Haewon lantas menelpon Minwo untuk pulang lebih dulu. Dalam perjalanan pulang, Haewon bertemu Jung-jae yang sudah menunggunya. Setelah berbicara sejenak, Haewon tiba-tiba memeluk Jung-jae lalu meminta maaf. Haewon melakukannya karena merasa bersalah pada Jung-jae. Meski tak tahu apa yang terjadi pada Haewon, Jung-jae berbalik dan memeluk Haewon. Suatu hari, semua orang berkumpul untuk membahas proyek mereka. Jang Mi tanpa sengaja mengatakan bahwa Haewon pernah tersesat di gunung. Teman Minwo malah mengatakan hal yang sama dengan Jang Mi. Hal itu membuat Minwo dan Haewon seketika gugup. Takut jika hal itu ketahuan dan akan menimbulkan banyak kesalahpahaman lainnya. Beruntungnya Minwo bisa mengalihkan semuanya. Malam harinya, Jung-ah ingin berbincang dengan Haewon. Sembari menunggu Haewon datang, Jung-ah membuka album milik Jang Mi. Dan secara tidak sengaja, Jung-ah melihat foto Minwo dan Haewon. Seketika, Jung-ah mengetahui bahwa keduanya telah saling mengenal sebelumnya. Bahkan mereka telah menghabiskan malam bersama-sama di gunung. Hal ini membuat Jung-ah sangat marah dan menghampiri Minwo pada pagi harinya. Jung-ah meledek kamar Minwo dan Haewon yang berdekatan, sama seperti kedekatan mereka waktu di gunung. Sembari memperlihatkan foto mereka berdua, Minwo berusaha menjelaskannya, tetapi Jung-ah tak mau mendengar apapun lagi. Jung-ah kemudian menemui Haewon. Jung-ah terus mengatakan hal yang membuat Haewon merasa aneh. Jung-jae yang juga merasakan hal itu lantas mengajak adiknya berbicara berdua. Tanpa ragu, Jung-ah memberitahu semua yang dia ketahui terkait Haewon dan Minwo. Tetapi respon Jung-jae biasa saja. Ternyata sebelum Jung-ah datang, Haewon telah memberitahu hal itu kepada Jung-jae. Awalnya Jung-jae sama terkejutnya dengan Jung-ah, tetapi dia juga senang ada Minwo kala itu. Jung-jae malah memarahi adiknya agar tidak terlalu dibutakan oleh cintanya pada Minwo. Pada akhirnya mereka bisa menjelaskan semua kesalahpahaman dari masalah sebelumnya dan kembali bersenang-senang bersama. Meski begitu, Jung-jae semakin sering memperhatikan mereka. Dia menyadari Haewon dan Minwo memiliki banyak kesamaan, mulai dari musik klasik yang sama, dan ketika mereka merasa tertekan, mereka akan menggunakan gula untuk menghilangkan rasa tertekan mereka. Melihat semua itu, Jung-jae mulai merasakan sesuatu. Hingga malam harinya dia mengajak Haewon berbicara. Jung-jae memberitahu bahwa mereka memang tidak memiliki banyak kesamaan. Yang dia tahu mereka adalah cinta pertama satu sama lain. Haewon tersenyum malu sembari membenarkan semuanya. Sejak saat itu, Haewon mulai berusaha menghindari Minwo. Ketika ada rapat yang harus mereka hadiri, Haewon selalu mewakilkannya pada Jang Mi. Haewon melakukan semua itu karena jika dia terus bertemu dengan Minwo, sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah beberapa minggu tidak bertemu Haewon,
Minwo mulai bertanya-tanya, tetapi pada akhirnya dia menyadari kehadirannya akan membuat Haewon merasa tak nyaman. Minwo merasa sedih dan bersepeda sepanjang malam di bawah hujan. Akibatnya Minwo sakit dan meminta cuti. Mau tidak mau Haewon menemui Minwo untuk mengambil berkas proyek mereka. Sebelum pergi, Haewon memasak bubur juga memberitahu Minwo untuk menjaga kesehatannya. Akhirnya meski tanpa Minwo, penawaran proyek mereka berhasil dan mereka ingin merayakan keberhasilan itu bersama. Sembari menunggu yang lain tiba, Haewon bertanya tentang Minwo pada temannya dan mendapati bahwa Minwo menyukai seorang gadis yang dia temui di gunung. Haewon terkejut mendengar pernyataan itu dan memilih pergi. Di luar, Minwo tanpa sengaja melihat Haewon berlari, lalu menghampirinya. Melihat Minwo di hadapannya, Haewon langsung memutuskan pertemanan di antara mereka. Minwo tidak tahu apa yang terjadi dan tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan kepada Haewon, dan pada akhirnya keduanya tidak datang ke pertemuan. Keesokan harinya mereka kembali ke resort untuk proyek mereka. Kali ini Haewon telah memutuskan apa yang akan dia perbuat. Dengan sengaja, Haewon menentang semua apa yang Minwo usulkan agar mereka tidak sejalan. Padahal sebenarnya dia menyukai semua usulan Minwo. Haewon melakukannya karena takut jika dia akan lebih menyukai Minwo dan membuat Jungjae terluka. Minwo berlari mengejar Haewon dan bertanya apa yang terjadi, sehingga membuatnya berpikir seperti itu. Haewon sama sekali tak mau melanjutkan perbincangan mereka dan memilih pergi bersama Jungjae. Setelah itu, Haewon menemui Jung-ah untuk makan bersama keluarga mereka. Jung-ah ingin Minwo ikut, namun tak tahu bagaimana cara memberitahunya. Akhirnya Haewon diminta memanggilnya. Mendengar suara Haewon, tanpa pikir panjang Minwo menemuinya. Alangkah terkejutnya Minwo melihat semua orang berkumpul. Dalam makan malam itu, mereka bercerita tentang masa lalu Haewon dan Jungjae, membuat Minwo merasa canggung. Setelah makan malam berakhir dan kembali ke ruangan masing-masing, tanpa sengaja Haewon dan Minwo kembali dipertemukan di balkon. Minwo bertanya mengapa Haewon melakukan semua itu kepadanya. Haewon berkata Jung-ah yang menginginkannya dan dia setuju agar mereka bisa menjadi keluarga. Keesokan paginya, Ayah Eun-hye datang ke resort untuk menemui Minwo. Dia kebetulan lewat toko bunga tempat Haewon bekerja. Ketika melihat pria itu, Haewon merasakan perasaan yang sangat aneh. Seakan dia sudah mengenal pria itu sejak lama, sama seperti mendiang ayahnya. Mereka bahkan bertemu lagi di dalam bus. Saat itu, Ayah Eun-hye menanyakan arah pada Haewon, dan dengan semangatnya Haewon memberitahu. Di lain sisi, Minwo dan Jungjae sedang mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba, Jung-ah menelpon agar memperbolehkannya bertemu dengan Minwo. Jung-ah mengajak Minwo berkeliling dengan sepeda yang disaksikan oleh Ayah Eun-hye. Dia senang Minwo bisa melupakan putrinya dan mencintai orang lain. Kemudian Ayah Eun-hye pergi tanpa menemui Minwo. Ayah Eun-hye kembali melewati toko Haewon. Haewon mempersilahkannya masuk, bahkan mengundangnya untuk minum teh. Ayah Eun-hye memberitahu betapa Haewon memiliki banyak kesamaan dengan putrinya. Bahkan bunga kesukaan mereka sama. Sambil merangkai bunganya, Haewon mengatakan dia juga merasa akrab dengannya saat pertama melihatnya, seakan dia melihat ayahnya sendiri. Di lain sisi, Minwo merasa sedih mengetahui Ayah Eun-hye datang untuk menemuinya, tetapi mereka tak bertemu. Kemudian Minwo menelpon Haewon yang sedang makan siang bersama Jungjae. Minwo mengajak Haewon ketemuan pada pukul 8 malam. 누군데? 잘못 걸린 전화. Awalnya Haewon ragu untuk pergi, tapi akhirnya dia tetap menemui Minwo yang dengan sengaja membuat sebuah kejutan pada Haewon dengan memperlihatkan banyak sekali kunang-kunang, sebab Minwo tahu Haewon menyukai kunang-kunang. Alih-alih memuji apa yang Minwo lakukan, Haewon malah mengatakan hal yang menyakitkan untuk Minwo. Setelah itu, Haewon ke tempat Jungjae dan mengatakan bahwa ia ingin keluar dari proyek dan kembali ke Seoul. Tanpa sengaja, rekan Minwo mendengar semuanya dan memberitahu hal itu pada Minwo. Dari perbincangan rekannya, Minwo mengetahui alasan mengapa Haewon berusaha menghindarinya. Itu karena dia sudah tahu dirinya menyukainya sejak pertemuan mereka di gunung tempo hari. Minwo berlari untuk menemui Haewon yang sedang berpelukan dengan Jungjae. Meski tak memiliki hubungan dengan Haewon, Minwo merasa sedih melihatnya. Haewon terus menunggu sampai Haewon dan Jungjae berpisah, lalu menemui Haewon. Minwo mengatakan, apa yang salah dengan menyukai dirimu? Dia juga sebenarnya tidak ingin melupakan cinta pertamanya,
tetapi kedatangan Haewon membuatnya bingung. Minwo melanjutkan, jika ada yang harus keluar seharusnya bukan Haewon melainkan dirinya. Keesokan harinya, semua orang khawatir karena tak mendapati keberadaan Minwo. Haewon jadi cemas dan ternyata Minwo menemui ayah Eunhye. Malam harinya, Minwo kembali dan melihat Haewon memainkan tangannya. Minwo mau menghindari Haewon, tetapi melihat Haewon diganggu seseorang, Minwo berlari untuk menyelamatkannya. Minwo menyalahkan semua pada Haewon yang berani keluar malam dan membuatnya khawatir. Haewon mengatakan hal yang sama, dia sama khawatirnya. Terlebih dia mengira Minwo pergi diakibatkan olehnya. Pagi-pagi sekali, Haewon sudah mendekor sebuah ruangan. Dari arah belakang tampak Minwo yang terus memperhatikannya. Melihat Haewon kerepotan dengan rambutnya, Minwo mendekat dan mengikat rambut Haewon. Lalu Minwo berkata, "Aku mencintaimu." Jungjae yang datang untuk menemui Haewon juga mendengar perkataan Minwo. 사랑합니다. Ternyata Minwo mengatakan cinta untuk menggambarkan ruangan yang sedang Haewon dekor. Barulah Haewon dan Jungjae bisa merasa tenang. Tiba-tiba Haewon tertusuk duri mawar. Minwo dengan sigap berusaha menolongnya. Kejadian itu kembali disaksikan oleh Jungjae, yang kemudian menyadari bahwa keduanya secara perlahan menumbuhkan perasaan terhadap satu sama lain. Alih-alih mendekat, Jungjae memilih meninggalkan mereka. Dalam ketermenungannya, Jungjae memikirkan perkataan Jung-ah, adiknya. Juga beberapa hal yang dia lihat sebelumnya yang terlihat tampak biasa. Tapi setelah melihat kejadian sebelumnya, semuanya terasa aneh baginya. Bahkan ketika Jungjae menyurvei lokasi konstruksi, dia secara tidak sengaja melihat Haewon dan Minwo bekerja. Mereka sangat bahagia dan menunjukkan perhatian terhadap satu sama lain. Jungjae tak seterkejut sebelumnya lagi dan kembali memilih pergi. Dan ketika Haewon kembali mendekor ruangan cinta, Jungjae menghampirinya dan mengungkap perasaannya. Dia ingin mereka segera bertunangan, tetapi Haewon menolak dengan alasan ingin fokus ke pekerjaannya terlebih dahulu. Jungjae jadi sedih bukan karena penolakan Haewon tapi alasan sebenarnya dari penolakan itu. Setelah itu Jungjae dan Minwo memeriksa lokasi konstruksi yang lain. Jungjae bertanya sesuatu pada Minwo dan dari jawaban tersebut Jungjae menghubungkannya dengan cintanya dan dia akan selalu mempertahankan cintanya dengan Haewon meski ada pengganggu. Sedangkan Minwo terdiam sama sekali tak paham maksud Jungjae. Di lain sisi, Jung-ah dan Haewon membawa buket bunga ke ruang tidur Minwo. Jung-ah malah melihat kalung Minwo yang tak pernah lepas darinya. Jung-ah mulai bertanya-tanya mengapa kali ini Minwo meninggalkannya begitu saja. Haewon memberitahu bahwa itu adalah kalung pemberian cinta pertama Minwo yang sangat penting baginya. Jung-ah terkejut Haewon mengetahui hal seperti itu. Haewon mengatakan dia tidak sengaja mengetahuinya. Jung-ah mengambil kalung tersebut untuk dikembalikan secara langsung. Tetapi setelah mendengar Minwo membicarakan kalung itu yang begitu berharga baginya, agar selalu mengenang Eunhye, Jung-ah berlari ke tanah kosong dan membuangnya. Pada saat itu, rekan Minwo melihat bunga-bunga di atas meja. Keduanya langsung menduga bunga itu dari Jung-ah. Minwo segera menelpon Jung-ah untuk menanyakan kalungnya. Jung-ah malah berbohong. Dia tidak melihat apapun, mereka hanya menyimpan bunga saja. Haewon yang tahu kebenarannya bertanya, "Mengapa Jung-ah berbohong?" Jung-ah berkata, "Itu karena dia telah membuangnya." Haewon lantas menyalahkan Jung-ah yang bertindak tanpa berpikir. Jung-ah tahu dia salah, tetapi dia sama sekali tak bisa menemukan kalung yang dia buang, sehingga dia mencari kalung yang sama persis di internet. Jungjae akhirnya juga tahu tentang kalung tersebut. Di lain sisi, Haewon dalam perjalanan bertemu Jungjae, tetapi dia malah kepikiran dengan kalung Minwo. Akhirnya Haewon berbalik untuk mencari kalung Minwo. Saking fokusnya, dia lupa tentang janji temunya dengan Jungjae. Jungjae yang sudah lama menunggu akhirnya menelpon Jangmi untuk mencari tahu dan ternyata Haewon sudah pergi sedari tadi. Jungjae seketika menebak di mana Haewon berada. Sama seperti yang dia prediksi, Haewon sedang mencari kalung Minwo. Ketika Jungjae bertanya, Haewon beralasan bahwa dia hanya ingin membantu Jung-ah yang merasa bersalah tentang hal itu. Jungjae bertanya lagi, sepenting itukah kalung itu dan apakah Haewon khawatir pada Jung-ah atau pada Minwo?
Pertanyaan itu membuat Haewon seakan dirinya ketahuan, sehingga Haewon berakhir makan malam bersama Jungjae. Di saat Haewon ingin mengatakan tentang pertunangan mereka, Jungjae tiba-tiba maju untuk mencium Haewon, tetapi Haewon refleks menghindar. Keesokan harinya, Jungjae dan Minwo kembali melihat perkembangan hotel mereka. Saat itu, Jungjae memberitahu Minwo, dia akan menggunakan tempat itu untuk memulai hidup barunya bersama Haewon. Sesaat kemudian, Haewon dan Minwo kembali bertemu. Haewon membahas tentang kalung Minwo. Minwo mengatakan, mungkin Eunhye marah karena dia memikirkan gadis lain. Melihat reaksi Haewon, Minwo mengalihkan pembicaraan mereka dan memberi selamat atas pertunangan Haewon dan Jungjae. Haewon merasa tak tahu hal itu dan bertanya pada Jungjae. Haewon merasa Jungjae sudah terlewat batas karena seenaknya saja mengatur pertunangan mereka tanpa memberitahunya. Hingga akhirnya Haewon menyadari semua itu dilakukan oleh ayah Jungjae. Hal itu membuat Haewon merasa bersalah pada Jungjae. Di jalan pulang, Haewon melihat Minwo. Haewon kembali mempertanyakan kalung Minwo. Minwo mengatakan tak perlu memikirkannya karena kalung itu dirancang untuk kembali kepadanya. Jadi, Haewon tak usah mencarinya karena siapapun yang menemukannya, Minwo tak akan membiarkan orang itu pergi. Haewon sama sekali tak mengindahkan ucapan Minwo dan kembali mencari kalung tersebut. Dan kali ini dia menemukannya. Haewon kembali teringat ucapan Minwo. 그거 찾아주면 나 그 사람 몰라 줄 거거든. Hari berikutnya, Haewon diajak oleh Jung-ah dan ibunya untuk mencoba gaun pertunangannya. Haewon tampak cantik, tapi kelihatan jelas dia tak bahagia. Sekembalinya di kamar, Haewon mengajak Minwo ketemuan. Di tempat dia menemukan kalung tersebut. Sembari menunggu Minwo, Haewon mencoba memakai kalung tersebut. Kedatangan Minwo membuat suasana canggung. Lalu Minwo berusaha membuka kalung di leher Haewon sambil berkata, besok Haewon akan menjadi milik Jungjae. Tanpa sadar, Haewon membalik cincin di tangannya dan berkata agar Minwo tak menganggap semua ini sebagai takdir. Tiba-tiba Haewon bertemu dengan Jungjae. Segera Haewon mengajak Jungjae bertunangan dan akan menjadi wanita yang baik untuk Jungjae. Tetapi Jungjae malah melihat cincin di jari Haewon terbalik ke dalam. Dengan canggung, Haewon menyesuaikannya kembali ke posisi aslinya. Akhirnya, hari pertunangan telah tiba. Haewon tampak gugup dan terus memikirkan pertemuannya dengan Minwo. Bahkan untuk sesaat, Jungjae terlihat seperti Minwo. Belum sempat Haewon masuk ke acara pertunangannya, dia sudah pingsan duluan, membuat semua orang terkejut. Segera Haewon dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Minwo merasa takut karena orang yang dicintainya juga pernah mengalami kecelakaan. Di saat bersamaan, Minwo mengetahui Haewon pernah menjalani transplantasi jantung. Untuk sesaat, Minwo terkejut, mengira itu milik Eunhye. Tapi kemudian dia mengetahui pendonornya seorang pria. Selama Haewon koma, Minwo tidak bisa menemuinya karena ada Jungjae di sisinya. Minwo hanya bisa mengunjungi tempat Haewon dari luar dan mempertanyakan apakah dirinya sakit karena sudah mulai mencintainya juga. Hal itu membuat Minwo merasa bersalah pada Haewon. Di rumah sakit, Jungjae berkonsultasi pada dokter mengenai kondisi Haewon. Diketahui Haewon seperti itu karena terlalu stres akan sesuatu yang begitu melampaui batas. Dokter menyarankan agar orang-orang terdekatnya tidak membuatnya stres. Hingga suatu hari, Minwo tak bisa lagi menahan untuk tidak melihat Haewon. Beruntungnya saat itu Jungjae diajak keluar oleh Jung-ah, tetapi Jungjae sempat menolak dan ingin kembali. Namun dia malah melihat Minwo. Alih-alih melarangnya masuk, Jungjae memilih kembali ke adiknya. Sembari menggambar potret Haewon, Minwo terus berbicara pada Haewon untuk segera bangun, kembali sehat dan Haewon bisa berlari sebanyak yang dia mau. Setelahnya, di alam bawah sadarnya Haewon mendengar semua suara-suara itu, bahkan dia bermimpi bertemu seseorang. Pria itu memegang tangannya dan mengajaknya naik perahu, tetapi Haewon tak tahu siapa pria itu. Dan ketika terbangun dia seakan melihat Minwo, tetapi ternyata Jungjae. Haewon terus memberitahu mimpinya pada Jungjae. Awalnya dia mengira itu Jungjae, tapi dia juga tak yakin dan tidak bisa menebak orang lain, karena setaunya hanya ada Jungjae yang terus berada di sisinya. Seketika Haewon merasa sudah sehat, tetapi Jungjae masih agak khawatir dan pergi ke dokter untuk bertanya lebih lanjut tentang kondisi Haewon. Dokter keheranan, karena sebelumnya tingkat kesetresan Haewon sangatlah tinggi, tapi tiba-tiba menjadi normal kembali. Dokter menambahkan,
Mungkin Haewon telah bertemu seseorang atau sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang Haewon cintai, sehingga dia bisa pulih lebih cepat. Jung Jae semakin khawatir karena sejak kedatangan Minwo, kesehatannya kembali membaik, yang berarti orang yang dicintai Haewon adalah Minwo. Jung Jae membantu Haewon berkemas untuk keluar, kemudian Jung Jae mengadakan pesta untuk mengundang semua orang untuk hadir. Minwo hadir setelah Jung Jae menelponnya. Minwo dan Haewon tak dapat berbicara banyak karena ada yang lain. Tetapi pada malam harinya di balkon, Haewon bertanya, apakah Minwo pernah datang mengunjunginya? Jawaban Minwo membuat Haewon sedikit kecewa. Keesokan harinya setelah pertemuan berakhir, Jung Jae mengajak Minwo bertemu di Kim untuk olahraga bersama. Minwo menolak dengan alasan dia tidak bisa berlari di gym. Jung Jae langsung berkata, sepertinya mereka berdua sangat berbeda dalam banyak hal. Tetapi sama-sama menyukai satu wanita. Minwo merasa tak enak dan menyetujui ajakan Jung Jae. Tapi di lapangan, malam harinya tanpa sengaja mereka berempat dipertemukan bersama dan minum bersama. Pada saat itu Jung Jae terlalu banyak minum dan mulai tak bisa mengontrol dirinya. Tetapi dia tak mau berhenti sebelum menghabiskan minumannya. Begitulah dia, ujar Jung Jae. Entah itu kerjaan, cinta atau permainan, dia tak akan berhenti sampai dia menang. Jung Jae juga bertanya, mengapa Minwo tak bisa menyukai Jung Ah? Apakah tipenya adalah Haewon? Namun Haewon selalu bersamanya, jadi dia tidak bisa memilikinya. Tak ingin Jung Jae semakin banyak bicara, Haewon mengajaknya kembali. Kembali Jung Jae mengatakan, dia tahu Haewon menyukai orang lain. Meski begitu, dia takkan pernah melepaskannya. Apapun yang terjadi, Haewon jadi sedih. Dia menyadari sikap Jung Jae yang baru dia lihat itu terjadi karena dirinya, tetapi dia juga belum bisa mengontrol hatinya sendiri. Keesokan paginya, Haewon merasa aneh karena untuk pertama kalinya Jung Jae melakukan perjalanan bisnis tanpa memberitahunya. Hingga malam tiba, tanpa sengaja Haewon menjatuhkan sebuah buku. Haewon membukanya. Awalnya dia kira itu milik Jung Jae. Tapi setelah melihat gambar dan tulisan di atasnya, Haewon seketika menyadari itu milik Minwo. Haewon berlari mencari keberadaan Minwo yang kemudian membawanya ke sebuah danau. 왜 거짓말했어요? Setelah saling memperjelas keadaan satu sama lain, kembali adegan seperti dalam mimpi Haewon terjadi, dan semua itu dia lakukan bersama Minwo. Dikarenakan perahu mereka bocor, mereka segera menepi dan berakhir di sebuah lapangan. Di lain sisi, Jung Jae mulai khawatir karena tak menerima panggilan satupun dari Haewon, sehingga dia menelponnya tetapi tak ada jawaban. Jung Ah juga menelpon tetapi tak tersambung. Ternyata HP mereka berdua kemasukan air akibat kejadian sebelumnya di perahu. Jung Jae semakin cemas, terlebih setelah menelpon Jang Mi dan tak mendapati Haewon di sana. Semua orang cemas dan mencari keberadaan Haewon. Sedangkan Haewon dan Minwo menikmati waktu mereka bersama. Mereka berlari bersama, minum dan menari bersama. Jung Jae yang baru tiba berusaha mencari Haewon dengan berpencar. Dan tanpa sengaja Jung Jae melihat Haewon dan Minwo berduaan, bahkan hampir berciuman. Tetapi Haewon masih bisa mengontrol dirinya. Dan ketika Jung Jae mau menghampiri mereka, Jung Jae malah keduluan oleh Jang Mi dan rekan Minwo. Mengetahui Jung Jae sudah kembali, Haewon begitu terkejut dan bergegas menemuinya. Dikarenakan Haewon tak dapat menemukan Jung Jae, dia menelponnya, tetapi Jung Jae tak mengangkat panggilan Haewon. Jung Jae malah menemui Minwo. Dan tanpa basa-basi, Jung Jae memberitahu bahwa dia tahu Minwo menyukai Haewon. Minwo hanya bisa meminta maaf karena telah mencintai Haewon secara sepihak. Sementara Jung Jae tahu Haewon juga mulai menyukai Minwo, tapi dia hanya diam dan berkata dia akan memperhatikan keduanya. Di saat Jung Jae kembali, sudah ada Haewon yang menantinya. Haewon meminta maaf karena sudah sering membuat Jung Jae khawatir. Jung Jae mengatakan, dia sudah terlalu sering mendengar Haewon meminta maaf akhir-akhir ini, sehingga dia berharap Haewon tidak lagi melakukan kesalahan kepadanya yang membutuhkan maaf. Haewon berterima kasih karena Jung Jae selalu mengerti dan memaafkannya. Hari-hari berlalu, Minwo berusaha menepati janjinya untuk menghindari Haewon dengan memberitahu semua orang dia ingin bekerja sendiri. Hingga suatu malam mereka harus bertemu di acara yang Jung Ah gelar. Jung Ah mengajak Minwo menari, tetapi Minwo menolak dengan alasan dia tak tahu caranya menari. Jung Jae mengatakan sepertinya Minwo tidak bisa menari jika itu tidak spesial. Kemudian Jung Jae mengajak Haewon. Haewon juga menolak dengan alasan seperti Minwo. Jung Jae mengatakan
Dia agak kecewa karena sebelumnya Haewon sudah menari dengan orang lain. Spontan Haewon terkejut. Jungjae melanjutkan dan membahas tentang Haewon yang menari waktu SMA dengan anak kecil. Akhirnya Haewon setuju untuk menari bersama Jungjae. Semua orang tampak bahagia kecuali Minwo. Dan setelah perayaan selesai, Jungjae mengajak Haewon ke sebuah pantai untuk liburan. Awalnya Haewon senang mengira semua orang akan ikut, tapi ternyata hanya mereka berdua yang akan pergi. Awalnya Jung-ah juga ingin ikut, tetapi karena Minwo menolak ajakannya, dia tak jadi ikut. Namun pada akhirnya dengan sedikit trik, Minwo mau diajak pergi dengan alasan pekerjaan. Namun setelah tahu, Jung-ah membohonginya, Minwo kecewa dan hendak pergi. Beruntungnya Jungjae menghentikannya. Jungjae mengajak mereka untuk ke kamar mereka masing-masing. Kemudian mereka berenam ke pantai untuk bermain. Malam harinya ketika semua orang minum bersama, Jung-ah sengaja mengajak Minwo pergi dengan alasan membeli minuman, padahal dia hanya ingin mengajak Minwo keluar. Mengetahui hal tersebut, Minwo marah karena Jung-ah selalu saja melakukan hal sesukanya saja. Jung-ah mengatakan dia seperti itu karena sangat menyukai Minwo. Dia sama sekali tak bisa mengontrol dirinya. Minwo terdiam karena dia sendiri tak bisa mengontrol perasaannya pada Haewon. Semalaman Jung-ah menangisi hal itu, membuat Jungjae menemui Minwo agar tak membuat adiknya sakit hati. Cukup dirinya yang dibuat sakit hati oleh Minwo. Lanjutnya, pagi-pagi sekali suasana hati Jung-ah berubah 180 derajat. Dia tak lagi bersedih, malahan dia sangat semangat untuk mendekati Minwo kembali. Dia mengajak Minwo ke sebuah pulau kecil. Awalnya Minwo menolak, tetapi setelah tahu Haewon sudah di sana, dia mau ikut. Tetapi ketika mereka hendak pergi, sudah tidak ada kapal yang mau berangkat ke sana, sehingga Haewon sendirian di pulau tersebut. Melihat kekhawatiran Minwo, Jung-ah jadi takut karena pasti kakaknya lebih khawatir lagi. Jadi dia segera memberitahu kakaknya, sedangkan Minwo berinisiatif menggunakan kapal yang ada untuk menghampiri Haewon yang tidak bisa kembali karena cuaca yang seketika memburuk. Betapa terkejutnya Haewon melihat Minwo berada di sana juga. Haewon kesal pada Minwo yang menemuinya. Haewon seperti itu karena takut jika orang-orang akan salah paham terhadapnya. Jadi dia tak ingin Minwo di dekatnya. Minwo setuju dan akan bertindak seakan mereka tak bertemu. Sedangkan Jungjae segera melapor pada pengelola, tetapi karena cuaca buruk mereka tak bisa pergi. Mereka harus menunggu sampai keesokan paginya. Jungjae sangat khawatir, terlebih setelah tahu Minwo juga menghilang. Ketika semua orang cemas, rekan Minwo menerima telepon dari Minwo yang memberitahu keberadaannya. Betapa kesal rekan Minwo mengetahui Minwo menghampiri Haewon sendirian. Tetapi karena tak ingin membuat suasana menegang, dia berpura-pura mengatakan bahwa Minwo sudah kembali ke resort sendirian. Jungjae yang mengetahui keberadaan Minwo merasa agak lega. Kini dia hanya mencemaskan keadaan Haewon. Haewon menyusuri pulau tersebut dan bertemu seorang nenek yang menawarinya tempat tinggal. Segera Haewon memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja pada Jungjae. Seketika Jungjae merasa lega dan akan menanti kepulangan Haewon saja. Nenek yang memanggil Haewon ke rumahnya tak hanya membiarkan Haewon menginap, tetapi juga memberi makan malam untuk Haewon. Haewon senang dan hendak membayarnya, tetapi sang nenek enggan menerimanya. Haewon kekeh ingin membayar sampai sang nenek kelepasan bahwa dirinya sudah dibayar oleh seorang pria. Haewon bergegas mencari keberadaan Minwo untuk mengucapkan maaf dan terima kasih atas semua hal yang telah Minwo perbuat untuknya. Minwo mengatakan dia sama sekali tak keberatan, dia malah senang jika Haewon juga bahagia. Kemudian Minwo mengantar Haewon kembali ke tempatnya, sedangkan dirinya akan tidur di gereja. Pagi menjelang, bukannya ikut dengan kapal, Haewon memilih menemui Minwo di gereja. Haewon beralasan dia ketiduran dan ketinggalan kapal. Kali ini mereka akan semakin mengenal satu sama lain. Sembari melihat telepon umum, Haewon mengatakan, "Maaf Jungjae, ini terakhir kalinya aku melakukan hal seperti ini." Sedangkan Jungjae yang sudah tidak sabar pergi ke dermaga untuk menjemput Haewon. Jungjae malah menerima kabar gadis muda yang naik kapalnya sehari sebelumnya tidak mau ikut dengannya. Jungjae seperti merasakan sesuatu dan ketika yang lain bertanya tentang Haewon, Jungjae memilih berbohong tentang Haewon yang ketiduran sehingga ketinggalan kapal. Semua orang merasa tak percaya, tapi itulah yang Jungjae katakan.
Setelah itu Jungjae memberitahu dia akan ke Seoul untuk mengambil obat hewan. Di perjalanan Jungjae menelpon resort untuk mempertanyakan keberadaan Minwo. Akhirnya Jungjae mengetahui Minwo belum pernah kembali ke sana. Seketika Jungjae takut jika apa yang paling dikhawatirkannya terjadi. Dia tidak ingin Minwo dan hewan bersama lagi, tapi benar, mereka berdua sedang bersama-sama. Di lain sisi, Jung-ah juga mendapati kenyataan bahwa Minwo telah mengemudi perahu sendiri demi menemui Haewon di pulau. Sedangkan Jungjae sudah sampai di rumah sakit untuk mengambil obat Haewon. Kemudian sang dokter menanyakan pendapat Jungjae tentang keluarga yang mendonorkan jantungnya untuk Haewon. Mereka ingin bertemu dengan si penerima. Jungjae menolak karena dia takut mereka akan mempersulit Haewon ke depannya, jadi dia ragu untuk mempertemukan mereka. Sementara di pulau, Haewon dan Minwo tampak bahagia bersama. Tiba-tiba mereka melihat sebuah makam yang bertuliskan kata, "Terima kasih, maaf, dan aku mencintaimu." Minwo merasa sedih melihatnya. Haewon lantas bertanya, apakah ada yang salah atau apakah Minwo pernah kehilangan orang yang dicintainya. Tanpa ragu Minwo menceritakan tentang Eun-hye, di mana sejak kehilangannya hidupnya amat tersiksa. Minwo pikir dia tak akan pernah mencintai lagi. Tapi ketika bertemu Haewon semuanya berubah. Melihat itu Haewon menangis. Dia merasa Minwo pantas untuk bahagia setelah apa yang selama ini dia rasakan dan alami. Tetapi bukan bersamanya, karena selama ini Haewon merasa hanya memberi luka pada Minwo. Minwo meraih Haewon dalam pelukannya dan memberitahu betapa dia bahagia sejak bertemu Haewon. Di lain sisi, Jung-ah berusaha mencari bukti untuk memastikan hubungan Haewon dan Minwo. Tiba-tiba dia mendengar suara Jangmi dan Daepong. Jung-ah akhirnya tahu Minwo ada di pulau demi Haewon yang dia cintai. Seketika Jung-ah merasa seperti dia telah dikhianati. Lebih buruknya lagi, itu datang dari orang-orang yang dipercayainya. Sesaat kemudian Jungjae kembali dan langsung berbicara berdua dengan adiknya. Pada saat itu Jungjae juga memberitahu tentang Minwo. Jung-ah kembali terkejut karena meski kakaknya sudah tahu semuanya, dia tetap berusaha melindungi kekasihnya. Di saat yang sama di pulau, sudah saatnya Haewon kembali. Sebelum berangkat, Haewon ingin memberi Minwo sebuah hadiah. Haewon meminta Minwo untuk menutup matanya, lalu Haewon mengecup pipi Minwo untuk mengucapkan ucapan terima kasihnya. Di seberang, Jungjae dan Jung-ah menuju pelabuhan untuk menjemput Haewon. Setelah bertemu Haewon, Jung-ah membongkar semuanya dan tak lagi bertemu dengan orang pembohong seperti Haewon. Dalam kemarahannya, Jung-ah sampai menampar Haewon. Jangmi yang baru tiba diminta untuk menjaga Haewon saat dia pergi untuk menangani sesuatu. Haewon malah berlari menemui Jung-ah untuk menjelaskan semuanya, tetapi Jung-ah sudah tak mau mendengar apapun lagi dari Haewon yang sudah melampaui batas menurutnya. Jungjae malah menampar Jung-ah. Haewon terkejut karena merasa dialah yang bersalah, bukan Jung-ah. Setelah itu, Jungjae memberitahu Haewon untuk berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke Seoul bersamanya, terlepas dari Haewon setuju atau tidak. Minwo yang baru tiba ingin kembali ke resort, tetapi setelah tahu semuanya sudah ketahuan, segera Minwo berlari mencari keberadaan Jungjae untuk menjelaskannya, meski rekannya sempat melarangnya. Minwo meminta maaf, tetapi Jungjae malah memberi Minwo sedikit pelajaran atas apa yang telah Minwo perbuat kepada dua wanita yang dia sayangi. Akhirnya Haewon dan Jungjae pergi, begitupun dengan yang lainnya. Beberapa hari berlalu, Haewon membuat janji temu dengan Jungjae. Jungjae datang dengan kebahagiaan seperti tak pernah terjadi apapun demi kenyamanan Haewon. Tetapi tanpa diduga, Haewon malah ingin putus dengan Jungjae. Jungjae tidak mau putus karena dia masih mencintai Haewon, sehingga dia akan melupakan semua kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Haewon mengatakan dia merasa tak pantas setelah apa yang telah terjadi. Haewon bahkan memberitahu alasan dia terlambat kembali, bukan karena Minwo yang mencegahnya, melainkan dirinya sendiri yang sengaja tidak ikut dengan perahu kala itu. Haewon sendiri tak tahu mengapa dirinya melakukan hal seperti itu, yang baru pertama kali dia lakukan. Tetapi itulah kenyataannya, dia tak bisa mengendalikan dirinya. Hari berikutnya di kantor, Minwo datang untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya, tetapi ditolak oleh Jungjae. Jungjae ingin mereka tetap profesional sampai semua proyek mereka selesai. Dalam situasi ini, Minwo tidak punya pilihan selain terus bekerja. Di tempat berbeda,
Ibu Jungjae datang ke toko Haewon untuk mengajaknya ke pesta ulang tahun suaminya, tanpa tahu Haewon dan Jungjae telah putus. Dalam pesta perayaan itu, Haewon kembali dipertemukan dengan Jung-ah. Jung-ah tampak kesal, tetapi dia tak bisa melakukan apa-apa. Setelah makan malam selesai, Jungjae mengatakan dia ingin segera menikahi Haewon. Mendengar itu, Jung-ah menjadi marah dan memberitahu bahwa sebenarnya keduanya sudah putus. Bagaimana bisa mereka melanjutkan pernikahannya? Orang tua Jungjae mengajak Haewon berbicara. Mereka ingin tahu dari Haewon langsung apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Haewon tak mampu mengatakan apapun. Ayah Jungjae melanjutkan, apapun yang terjadi dengan Haewon dan putranya ke depannya, entah itu menikah ataupun tidak, Haewon akan tetap dianggap putrinya sama seperti Jungjae dan Jung-ah. Di ruangan lain, Jungjae dan Jung-ah juga sedang berdebat, dan tanpa sengaja mereka membicarakan kedekatan Minwo dan Haewon yang tanpa sengaja didengar oleh ibu mereka. Karena terkejut, sang ibu pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara Haewon memutuskan untuk berkunjung ke resort lagi, yang kembali mempertemukannya dengan Minwo. Minwo mempertanyakan keadaan Haewon. Haewon berbohong dengan mengatakan semuanya sudah kembali membaik antara dirinya, Jung-ah dan Jungjae. Sekembalinya ke kantor secara tidak sengaja, Minwo malah mengetahui bahwa Haewon menghilang dari rumahnya. Setelah mencari dan tak melihat keberadaan Haewon, Minwo segera meminta kunci mobil pada rekannya untuk mencari keberadaan Haewon ke terminal bus, tetapi Minwo terlambat selangkah. Jungjae yang sangat mengkhawatirkan Haewon menerima telepon dari seseorang. Ternyata itu adalah ayah dari pendonor Haewon. Dia mengajak Jungjae bertemu dengan harapan bisa bertemu dengan pemilik jantung putrinya demi menghibur istrinya yang baru keluar rumah sakit. Jungjae mengatakan untuk saat ini dia tidak bisa membantu karena Haewon sedang tidak bersamanya. Di lain sisi, Minwo masih mencari kemana Haewon pergi. Setelah berpikir sejenak, Minwo menduga bahwa Haewon akan kembali ke perkebunan teh. Jadi dia pergi ke arah itu. Sesuai dengan dugaannya, Haewon datang ke tempat itu untuk menemui ayah pendonornya. Tak terduga Haewon bertemu pria yang sebelumnya menganggapnya mirip dengan putrinya. Pria itu mengajak Haewon ke rumahnya. Haewon seketika menyadari pria itu adalah ayah dari pendonornya. Haewon tak mengatakan apapun karena takut membuat pria itu kembali teringat dengan putranya. Sedangkan si bapak merasa Haewon mirip dengan putrinya sehingga dia mengajak Haewon melihat-lihat kamar putrinya. Bahkan memberikan kalung kesukaan putrinya pada Haewon karena Haewon sangat menyukainya. Awalnya Haewon menolak, takut jika putrinya mencarinya. Tanpa memberitahu putrinya sudah tiada, sang bapak meyakinkan Haewon untuk menerimanya. Akhirnya Haewon menerimanya tanpa tahu kalung itu merupakan tali janji antara Eunhye dan Minwo. Lagi-lagi Minwo gagal menemukan Haewon karena Haewon sudah naik bus. Tetapi kemudian Minwo menyusuri tempat tersebut dan membawanya ke stasiun yang mempertemukannya dengan Haewon di sana. Minwo menyarankan Haewon untuk segera kembali karena dia tahu Jungjae dan yang lainnya sangat khawatir dan mencarinya di mana-mana. Tak terduga, Jungjae juga ada di tempat tersebut. Haewon dan Minwo berusaha menjelaskannya, tetapi Jungjae tak mau mendengarkannya lagi. Baginya, apa yang dilihatnya sudah cukup. Setelah itu, Jungjae membawa Haewon pergi. Jungjae membawa Haewon ke sebuah tempat agar Haewon bisa melupakan Minwo, tetapi hal itu tak berhasil. Haewon masih saja tak bisa mengontrol hatinya, sehingga Haewon berharap Jungjae mau melepaskannya karena dia tak lagi layak untuknya. Tetapi Jungjae enggan melakukan keinginan Haewon. Di lain sisi, Minwo juga semakin tak bisa mengontrol dirinya. Hal yang bisa dia lakukan hanya minum sampai dia tak sadarkan diri. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Minwo terus menyebut nama Haewon, membuat Jung-ah semakin kesal pada Haewon. Pada hari berikutnya, Jung-ah mencari tahu keberadaan Haewon dan kakaknya. Baru saat itu, Jung-ah mengetahui bahwa Jungjae menahan Haewon di sebuah rumah. Tanpa terduga, Minwo mendengarnya dan memaksa Jung-ah untuk memberitahu di mana mereka berada. Jung-ah enggan memberitahu sampai Minwo berteriak padanya. Setelah mengetahui alamat Haewon, Minwo mengemudi dengan sangat cepat ke tempat Haewon berada. Sambil minum, Jungjae menceritakan alasan mengapa dia menjadi orang yang sangat pendiam. Itu karena Haewon suka orang yang pendiam. Jungjae tak menyangka hubungan mereka yang selama 10 tahun akan berakhir. Haewon hanya bisa menangis dan berkata bahwa dia tak bisa kembali pada Jungjae lagi. Kemudian Jungjae bertanya pada Haewon apakah dia benar-benar mencintai Minwo bukan dirinya lagi, dan Haewon mengakuinya. Dalam keadaan mabuk, Jungjae ingin memaksakan dirinya pada Haewon.
Tetapi karena perlawanan Haewon, Jungjae akhirnya melepaskannya pergi. Di saat bersamaan, Minwo juga sudah sampai dan melihat penampilan Haewon yang sudah kusut. Minwo langsung paham dengan apa yang telah terjadi dan segera memeluk Haewon. Minwo meminta maaf dan berkata dia takkan meninggalkan Haewon lagi. Setelah itu, Minwo membawa Haewon kembali ke rumahnya. Minwo terus berada di samping Haewon untuk merawatnya, bahkan memasak bubur untuknya. Saat keduanya berbicara, Minwo tanpa sengaja melihat cincin tunangan Haewon masih melingkar di jarinya. Seketika, Minwo merasa canggung dan memilih keluar sebentar. Tak ingin membuat suasana kembali canggung, Haewon melepas cincinnya. Lalu ketika Minwo kembali, Haewon ingin mengajak Minwo ke sebuah tempat untuk bertemu seseorang. Di lain sisi, Jung-ah juga datang ke tempat saudaranya dan mendapati penampilan Jungjae sudah berantakan. Sembari merapikan tempat itu, Jung-ah ingin kakaknya segera bangkit dalam keterpurukannya, tetapi Jungjae tak mau mengikuti keinginan Jung-ah. Tiba-tiba dia melihat nama Eun-hye. Jung-ah langsung bertanya kenapa Jungjae punya informasi tentang mantan pacar Minwo. Jungjae sangat terkejut, tak menyangka bahwa orang yang mendonorkan jantungnya kepada Haewon adalah mantan Minwo. Seketika Jungjae bangkit, dia memutuskan untuk menyelidiki masalah tersebut secara rahasia. Haewon membawa Minwo ke sebuah gereja. Gereja itu adalah tempat orang tua Haewon biasa berdoa dan mengikat janji pernikahan mereka. Haewon membawa Minwo ke tempat itu untuk memperkenalkan Minwo pada orang tuanya karena selama ini orang tuanya hanya tahu Jungjae saja. Setelah itu Haewon meminta berkat kepada orang tuanya dan mengakui bahwa dia merasa bahagia bersama Minwo. Keesokan harinya, Jungjae kembali ke rumah sakit untuk mencari catatan pendonor Haewon. Seperti dugaannya, Haewon menerima pendonor dari mantan Minwo. Untuk menambah keyakinannya tentang Eun-hye, Jungjae juga bertanya pada teman Minwo mengenai hal tersebut. Setelah semua yang dia ketahui, Jungjae akhirnya menyadari mengapa Haewon tertarik pada Minwo. Itu karena pendonornya adalah mantan Minwo. Segera Jungjae menemui ayah Eun-hye agar tidak memberitahu apapun kepada Minwo ataupun Haewon demi kebaikan mereka. Sementara Minwo membawa Haewon menemui ibunya. Ibu Minwo sangat senang tetapi juga bertanya-tanya mengapa hanya mereka berdua yang datang. Setelah Minwo mengungkap hubungannya, sang ibu sedikit khawatir karena Haewon sudah memiliki tunangan, bahkan adik tunangan Haewon begitu menyukai Minwo. Jika mereka bersama, begitu banyak orang yang akan terluka dengan hubungan mereka, sedangkan Minwo sama sekali tak peduli karena dia ingin bersama Haewon. Bahkan Minwo memohon pada ibunya untuk memberkati mereka saja, selebihnya dia yang akan mengaturnya. Saat minum teh bertiga, ibu Minwo akhirnya menyadari mengapa Minwo begitu menyukai Haewon. Itu karena Haewon mirip dengan Eun-hye. Malam harinya, Haewon dan Minwo berbaring sambil menatap bintang-bintang. Ketika ditanya tentang harapannya di masa depan, Haewon mengatakan dia ingin membuat rumah dari kaca transparan, sehingga dia bisa melihat bintang-bintang dari dalam rumahnya. Minwo sangat terkejut karena kata-katanya seperti meniru apa yang telah dikatakan Eun-hye dahulu. Dikarenakan Haewon menyadari sikap Minwo yang berubah, akhirnya Minwo meminta maaf dan memberitahu bahwa ucapan Haewon telah mengingatkan dirinya pada Eun-hye. Haewon malah senang karena itu berarti Minwo akan semakin mencintainya, sementara dirinya akan berusaha untuk menerima masa lalu Minwo. Keesokan paginya saat jalan-jalan, Haewon menggunakan telepon umum untuk menghubungi Jangmi. Hal yang terluput adalah Haewon sama sekali tidak mengingat Jungjae yang selama 10 tahun ada di sampingnya bahkan di saat terpuruk Haewon. Di lain sisi, Jungjae tanpa sengaja mendengar percakapan Jangmi dan Daepong tentang kebersamaan Haewon dan Minwo di rumah ibunya. Akhirnya Jungjae bertanya apakah mereka ada di rumah ibu Minwo. Meski mereka berdalih, Jungjae menyadari bahwa mereka ada di sana. Setelah selesai bekerja, Jungjae pergi ke rumah ibu Minwo. Ibu Minwo sangat terkejut. Dia hanya bisa meminta maaf atas tindakan putranya. Pada saat yang sama, Haewon dan Minwo muncul. Mereka sama terkejutnya. Ketika Jungjae ingin mengatakan sesuatu pada Haewon, Minwo malah mengira Jungjae ingin bertindak kasar dan menghampiri mereka. Padahal Jungjae hanya ingin meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan tempo hari. Setelah itu, Minwo dan Jungjae pergi berdua. Jungjae sedikit menyinggung tentang kecelakaan Eun-hye, namun tak memberi kejelasan dari maksud ucapannya.
yang membuat Minwo sedikit bingung. Meski begitu, Minwo ingin Jungjae tahu bahwa dia dan Haewon takkan meninggalkan satu sama lain. Kembali Jungjae menemui Haewon dan memberitahu bahwa minggu ini adalah ulang tahun kedua untuk Haewon, lalu dia pergi. Pada malam harinya, Minwo bertanya apa yang telah dibicarakan Jungjae sebelumnya. Haewon memberitahu bahwa Jungjae hanya mengingatkan pada ulang tahun keduanya. Haewon menjelaskan setelah melakukan operasi, dia menjadikan hari itu sebagai kelahiran keduanya. Setelah tahu hal itu, keesokan harinya Minwo pergi memesan cincin pertunangan untuk Haewon. Tanpa Minwo sadari, itu adalah hari kematian Eunhye. Setelah menyadarinya, Minwo menyalahkan dirinya sendiri karena lupa hari kematian Eunhye. Minwo lantas menemui Haewon untuk memberitahu bahwa dia tidak bisa hadir di ulang tahun kedua Haewon karena itu adalah hari kematian Eunhye. Meski kecewa, Haewon berpura-pura baik-baik saja, bahkan tak lupa Haewon membuat buket bunga yang cantik untuk dibawa Minwo menemui Eunhye. Lalu Haewon membuat buket lagi untuk orang yang telah mendonorkan jantungnya sebagai rasa syukur Haewon. Setelah bertemu ayah Eunhye, keduanya bersama-sama pergi ke makam. Pada saat yang sama, Minwo juga datang dan bertemu ibu Eunhye. Ibu Eunhye berkata bahwa suaminya baru saja pergi ke makam bersama seorang gadis yang telah menerima donor jantung Eunhye. Barulah Minwo tahu bahwa Eunhye telah mendonasikan jantungnya kepada orang lain, yang ternyata adalah Haewon. Di sini Haewon masih mengira yang mendonorkan jantungnya adalah seorang pria. Seketika Minwo menyadari mengapa selama ini Haewon terlihat seperti Eunhye. Itu karena jantung yang berdetak di tubuh Haewon adalah milik Eunhye. Beberapa saat berlalu, Minwo menghubungi ayah Eunhye untuk memperjelas apa yang dia lihat dan ketahui. Minwo sangat terkejut dengan apa yang baru didengarnya. Hal itu membuat Haewon tak bisa menghubungi Minwo lagi karena Minwo mematikan HP miliknya. Malam yang panjang, Haewon tak bisa tidur mencemaskan Minwo, sedangkan Minwo juga sama, dia tak bisa tidur. Pikirannya melayang jauh untuk mencerna apa yang baru dia ketahui. Keesokan paginya, seseorang membunyikan bel. Haewon sangat senang mengira itu Minwo, ternyata itu ibu Jungjae. Dia datang untuk membujuk Haewon agar mau kembali pada putranya lagi. Sang ibu merasa Haewon hanya salah dalam mengambil tindakan saja. Tetapi apapun yang dikatakannya, Haewon tetap menolak. Merasa kecewa dengan jawaban Haewon, Ibu Jungjae langsung pergi dan tanpa sengaja berpapasan dengan Minwo. Ibu Jungjae lantas menyalahkan semua keputusan Haewon pada Minwo. Dia juga menunggu untuk melihat seberapa bahagia keduanya. Jungjae sangat marah setelah tahu ibunya telah menemui Haewon. Jungjae menegaskan bahwa di hidup ini dia hanya akan menikahi Haewon seorang. Hal itu juga membuat ibunya sangat marah hingga hampir pingsan. Setelah itu Jungjae ke rumah Haewon untuk meminta maaf atas kedatangan ibunya. Tetapi saat Jungjae tiba, ada Minwo di samping Haewon sehingga dia mengurungkan niatnya untuk meminta maaf dan mengajak Minwo bicara berdua. Jungjae sudah menduga Minwo sudah tahu tentang Haewon dan Eunhye. Jadi Jungjae bertanya langsung apakah Minwo menyukai Haewon atau karena jantung Eunhye. Kebungkaman Minwo menandakan dia juga tak tahu apa jawaban dari pertanyaan Jungjae. Sesampainya di rumah, Minwo membakar semua kenangan antara dirinya dan Eunhye demi menolak bahwa dia hanya mencintai Eunhye, bukan Haewon. Sementara di lain hari, Jungjae juga menemui ibu Minwo dan menceritakan keterikatan Haewon dan Eunhye yang membuat Minwo menyukai Haewon. Ibu Minwo sangat terkejut ketika mengetahuinya. Sementara Minwo masih merapikan tempatnya dari kenangannya bersama Eunhye saat Haewon datang. Tak ingin Minwo tertekan, Haewon mengajak Minwo keluar. Haewon terus bertanya tentang Eunhye, bahkan Haewon ingin agar Minwo terus mengingat kenangannya bersama Eunhye. Tak cukup sampai di situ, Haewon ingin ikut dalam kenangan itu bersama Minwo agar bisa lebih dekat dengan Eunhye. Minwo tak tahan lagi dan meluapkan emosinya pada Haewon. Ini pertama kalinya Minwo marah karena sangat takut jika dirinya mendekati Haewon hanya karena jantung Eunhye. Sesampainya di rumah, sudah ada sang ibu yang tak setuju dengan hubungannya dengan Haewon. Awalnya dia berusaha menyetujui, tapi setelah tahu tentang Eunhye yang mendonorkan jantungnya untuk Haewon, dia sama sekali tak bisa menerimanya. Dengan yakin, ibu Minwo juga mengatakan dia tahu putranya lebih menyukai Eunhye bukan Haewon, dan menegaskan agar Minwo mengingat itu selalu. Setelah memikirkan semuanya, Minwo kembali menemui Haewon yang masih menunggu di tempat sebelumnya. Minwo memeluk Haewon, kemudian mengajak Haewon untuk bertunangan sesegera mungkin. Haewon setuju, dan hari berikutnya keduanya memberitahu kedua sahabat mereka, Jangmi dan Daepong. Selanjutnya mereka memilih cincin
untuk persiapan upacara pertunangan besok. Setelah mengantar Haewon ke rumahnya, Minwo memandangi kalungnya sembari meminta maaf pada Eunhye karena dia sama sekali tak bisa membiarkan Haewon setelah apa yang Haewon lakukan untuknya. 정말 미안하다. Setelah itu, Minwo mengabari ibunya tentang pertunangannya. Segera dia memberitahu Jungjae dan hal itu diketahui oleh Jung-ah. Jung-ah tak tinggal diam dan berusaha mencari tahu tempat mereka akan melangsungkan pertunangannya. Dan setelah tahu, dia bergegas ke tempat tersebut. Dengan perasaan harap-harap cemas, Haewon menantikan kedatangan Minwo. Dan saat pintu gereja terbuka, Haewon senang mengira itu Minwo. Tapi ternyata malah Jung-ah yang datang. Jung-ah mengatakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Haewon terlebih dahulu. Di saat yang sama, Jungjae juga tiba di rumah Minwo. Jungjae ingin Minwo membatalkan pertunangannya dan putus dengan Haewon karena dia tahu Minwo ingin melakukan semua itu hanya karena merasa Haewon sudah berkorban banyak demi bersamanya. Namun jika Minwo bersikeras untuk melanjutkannya, Jungjae tak punya pilihan lain selain memberitahu segalanya pada Haewon. Akhirnya Minwo setuju asalkan Jungjae tak memberitahu kebenarannya pada Haewon karena tak ingin Haewon terluka. Haewon yang mulai khawatir menanti kehadiran Minwo malah dibuat semakin cemas dengan pertanyaan Jung-ah yang mengatakan mengapa Minwo belum juga datang jika benar dia mencintai Haewon. Pertanyaan itu mengusik Haewon dan ketika Jung-ah hendak memberitahu kebenarannya, tanpa diduga Jungjae datang tepat waktu dan menghentikan Jung-ah memberitahu semuanya. Jungjae mengatakan dia datang atas perintah Minwo yang tak ingin melanjutkan pertunangannya. Mendengar hal itu, Haewon bergegas ke rumah Minwo karena dia tak yakin dengan ucapan Jungjae. Tetapi Haewon tak mendapati Minwo di sana. Haewon terus menunggu Minwo untuk menanyakan semuanya dengan jelas. Jungjae yang cemas menghampiri Haewon dan membawanya pulang. Dari kejauhan, Minwo memperhatikan semuanya, namun dia tak sanggup menemui Haewon karena janjinya pada Jungjae. Di kantor, Daepong marah atas perbuatan Minwo terhadap Haewon, tetapi setelah tahu kebenarannya, Daepong juga sangat terkejut tak menyangka. Siang harinya, Minwo menemui dokter dan mempertanyakan tentang seseorang yang menerima donor jantung orang lain. Apakah otomatis jantung tersebut akan mempengaruhi emosi atau kepribadian penerimanya? Dokter juga tak menyangkal hal tersebut, karena hal itu bisa saja terjadi. Minwo semakin cemas. Haewon yang tak bisa menghubungi Minwo sama cemasnya. Hingga akhirnya Haewon berinisiatif menemui rekan Minwo untuk mempertanyakan tentang Minwo. Daepong beralasan mereka memiliki proyek baru sehingga Minwo sangat sibuk. Setelah tahu Minwo baik-baik saja, Haewon malah ingin tahu tentang Eunhye dari Daepong. Haewon mempertanyakan banyak hal, tetapi Daepong berusaha agar Haewon tidak mencari tahu tentang Eunhye lagi. Dengan alasan Eunhye sudah lama tiada, tidak baik mengungkitnya lagi. Sekembalinya Haewon ke toko, Minwo datang menghampirinya. Alih-alih marah, Haewon malah bersikap biasa saja, seakan tak pernah terjadi apapun sebelumnya. Hal itu membuat Minwo semakin merasa bersalah. Haewon mengatakan sebenarnya dia juga merasa kesal dan marah atas kejadian sebelumnya, tetapi dia berusaha berdamai dengan apa yang terjadi agar bisa seperti Eunhye. Lagian dia yakin Minwo memiliki alasan tersendiri mengapa melakukannya. Minwo mengatakan kenangan Eunhye kembali dan membuatnya kebingungan. Haewon menenangkannya dengan mengatakan mereka bisa membagi kenangan itu bersama. Minwo menolak kemudian memutuskan hubungannya dengan Haewon saat itu juga. Meski tak mengatakan apapun, Haewon sangat tertekan atas kandasnya hubungan mereka. Hal itu berimbas pada kesehatannya. Jang Mi yang cemas langsung menghubungi Jungjae. Saat Jungjae datang, Haewon malah menghilang. Ternyata Haewon sudah ada di depan rumah Minwo. Haewon tahu mereka sudah putus, tetapi dia sama sekali tak bisa menahan dirinya untuk datang karena sangat merindukan Minwo. Melihat kondisi Haewon, Minwo tak tahan lagi dan membawa Haewon pergi. Kejadian itu disaksikan oleh Jung-ah. Mengetahui kakaknya mencemaskan Haewon, Jung-ah menemuinya dan memberitahu apa yang telah dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Meski begitu, Jungjae masih tetap peduli dan mempertanyakan apakah Haewon sudah kembali. Sementara di lain sisi Haewon dan Minwo sedang berjalan-jalan ke sebuah hutan bambu.
Di hutan itu Minwo baru menyadari kalung yang dikenakan Haewon adalah kalung milik Eunhye. Setelah bertanya pada Haewon, Minwo akhirnya tahu ayah Eunhye lah yang memberikan kalung itu pada Haewon. Haewon bertanya balik kemana kalung Minwo. Minwo mengatakan dia menyimpannya lalu pergi. Haewon mengejarnya sembari mengatakan, mengapa kamu begitu ingin melupakan memori tentang Eunhye? Padahal dia bisa menerimanya dengan hati lapang. Bahkan dia bisa menunggu sampai luka dari masa lalu Minwo sembuh. Hal itu lebih baik daripada putus, lanjut Haewon. Minwo lantas bertanya, apakah Haewon yakin bisa mencintainya apapun yang terjadi ke depannya? Haewon mengangguk dan yakin bahwa dirinya akan selalu bersama Minwo apapun yang terjadi ke depannya. Dalam perjalanan pulang, Jungjae menelponnya. Minwo memberitahu bahwa dia tak bisa lagi menepati janjinya yang telah mereka buat. Jungjae tak bisa lagi berbuat apapun selain memperingatkan Minwo. Karena kelak jika Haewon mengetahuinya, Haewon akan sangat terluka. Di tengah perjalanan, Haewon menceritakan tentang ketakutan teman sekolahnya dahulu jika Haewon melakukan transplantasi jantung. Mereka bertanya apa yang akan Haewon lakukan jika kelak kekasih dari pemilik jantung barunya menyadari jantung kekasihnya dan jatuh cinta kepadanya. Minwo sangat terkejut dengan ucapan Haewon dan menghentikan mobilnya. Minwo bertanya apa jawaban Haewon. Haewon mengatakan dia akan sangat terluka dan tidak akan menerimanya. Jawaban Haewon sangat membuat Minwo khawatir jika kelak Haewon mengetahui kebenarannya. Sementara Haewon masih biasa saja karena dia masih mengira jantung barunya dari seorang pria bukan wanita. Sesampainya di depan rumah, Minwo bertanya lagi, bagaimana pendapat Haewon dengan kekasih dari jantung itu? Apa yang harus dia lakukan? Haewon mengatakan pria itu pasti akan bingung mencintai yang mana, tapi dia berharap pria itu bisa mengikuti hatinya, karena hati tidak pernah salah, ujar Haewon. Di dalam rumahnya sudah ada Jung-ah yang menantinya. Jung-ah berkata, sepertinya Haewon sangat bahagia dan apakah Haewon bisa mencintai Minwo apapun kondisinya kelak? Dengan yakin Haewon menjawab dia bisa. Seketika Jung-ah memberitahu bahwa pendonor jantungnya bukanlah seorang pria tetapi seorang wanita. 그 여자라니? Karena terus kepikiran, akhirnya Haewon menemui Jungjae untuk memastikan ucapan Jung-ah. Karena jika hal itu benar, mengapa ayah pendonornya tidak jujur akan hal itu? Haewon merasa ada yang mencurigakan. Dan setelah memastikan semuanya, pada Jungjae, Haewon berpamitan. Jungjae segera menelpon ayah Eunhye, kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Jungjae berharap ayah Eunhye mampu memberi penjelasan pada Haewon tanpa memberitahu kebenaran yang sesungguhnya karena Jungjae takut Haewon terluka. Setelah itu, ayah Eunhye menemui Haewon. Berkat pertemuan itu, suasana hati Haewon jauh lebih nyaman. Ayah Eunhye menjelaskan alasan dia berbohong. Itu karena sejak awal Haewon mengira pendonornya adalah seorang pria. Jadi dia tak ingin menyiksa Haewon dengan pikiran yang berlebihan setelah mengetahuinya. Di saat mereka kembali untuk sebuah buket bunga, mereka bertemu Ibu Minwo yang ingin berbicara dengan Haewon. Akhirnya mereka bertiga berbicara satu sama lain. Haewon tak menyangka keduanya saling kenal, sehingga Haewon mempertanyakan hubungan mereka. Ibu Minwo ingin mengatakan sesuatu tetapi ayah Eunhye segera mengatakan bahwa mereka adalah keluarga jauh. Kemudian dia dengan lembut mengingatkan Haewon untuk kembali bekerja dan memberinya sebuah buket bunga. Setelah Haewon pergi, Ibu Minwo memberitahu alasan dia ingin bertemu Haewon adalah untuk memberitahu kebenarannya pada Haewon, tetapi ayah Eunhye melarangnya karena dia tak ingin Haewon terluka. Meski begitu, dia akan menasihati Minwo terlebih dahulu mengenai hubungannya dengan Haewon. Di saat Haewon kembali, Ibu Minwo berpamitan untuk pulang. Di luar mereka bertemu dengan Minwo. Minwo sangat khawatir melihat mereka bertiga. Namun semuanya kembali normal setelah mendengar ayah Eunhye mengatakan mereka harus sering bertemu meski mereka hanya keluarga jauh. Ibu Minwo memerintahkan Minwo untuk mengantar ayah Eunhye ke terminal bus, sementara dirinya akan berbincang dengan Haewon terlebih dahulu. Tanpa memberitahu tentang jantung Eunhye, Ibu Minwo menyarankan Haewon untuk menjauh dari putranya. Karena setiap kali melihat Haewon dia akan mengingat Eunhye. Itu terlalu kejam bagi Minwo, ujarnya.
jika harus terus melihat seseorang yang sama dengan Eunhye. Setelah pertemuannya dengan ibu Minwo, jantung Haewon mulai bereaksi setiap kali dia memikirkan Minwo. Terlebih setelah dirinya diminta untuk putus dengan Minwo, jantungnya sangat sakit. Haewon tak habis pikir mengapa semua orang seakan menentang mereka, padahal dia hanya mencintai Minwo saja. Di saat bersamaan, Jung-ah juga menemui Minwo di rumahnya. Kedatangan Jung-ah juga untuk memperingatkan Minwo agar mau putus dengan Haewon dan kembali kepadanya, sedangkan Minwo dengan tegas mengatakan dia mencintai Haewon dan takkan meninggalkannya. Meski begitu, Jung-ah masih berharap Minwo mau bersamanya, karena jika tidak dia bisa saja jujur pada Haewon tentang semuanya. Setelah Jung-ah pergi, Haewon datang menemui Minwo. Di saat Minwo menyeduh teh untuknya, Haewon malah menemukan kenyataan bahwa kalung Minwo dan kalung pemberian ayah pendonornya adalah sepasang. Karena terkejut dengan apa yang dia temukan, Haewon segera berpamitan. Selama perjalanan, Haewon terus mengingat sepenggal kenangannya bersama Minwo terkait kalung miliknya. Karena masih bingung dengan semuanya, Haewon kembali menemui Jung-ah untuk mencari tahu tentang pendonornya dan mengapa Jung-ah selalu mengatakan Minwo bukan mencintai dirinya tetapi Eunhye. Namun, Jung-ah enggan memberitahu apapun pada Haewon. Jung-ah segera memberitahu kakaknya tentang pertemuannya dengan Haewon. Lalu Jung-jae menemui Minwo dan memberitahu jika sepertinya Haewon mulai mencari tahu, tetapi dia masih melarang Minwo memberitahunya, sedangkan Minwo sebaliknya. Di saat keduanya masih berdebat, Haewon sudah sampai di rumah pendonornya. Haewon masuk ke kamar pendonornya dan melihat sebuah foto. Betapa terkejutnya Haewon ketika melihat potret Minwo dalam foto tersebut. Seketika, Haewon menyadari alasan mengapa semua orang mengatakan dirinya mirip Eunhye. Itu karena jantung Eunhye. Haewon pun merasa pertemuannya dengan Minwo sampai mereka saling mencintai, itu karena jantung Eunhye, bukan karena Minwo benar-benar mencintainya. Setelah itu, Haewon mengeluarkan semua keluh kesah dan kebingungannya di hadapan makam Eunhye, yang pada pertemuan pertamanya dia masih mengira dia seorang pria. Haewon sangat kalut dan tak menyadari berpapasan dengan ayah Eunhye. Akhirnya Haewon memberitahu bahwa dia sudah tahu segalanya. Itulah kenapa saat pertama kali bertemu dia merasa sangat dekat. Haewon juga segera menyadari hal yang sama terjadi pada dirinya. Ketika bertemu Minwo, hatinya berdebar-debar. Namun kini dia percaya itu bukan dirinya melainkan Eunhye yang mengenalinya. Haewon sama sekali tak bisa tidur memikirkan semuanya. Keesokan harinya, Haewon hendak menemui Jung-jae tetapi malah mendengar percakapan antara Jung-jae dan Jung-ah. Ternyata Jung-ah berkeinginan pergi ke Italia bersama Minwo untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Karena Jung-ah tahu jika Haewon mengetahui kebenarannya, dia pasti tidak akan menerima dirinya sebagai pengganti Eunhye. Haewon yang mendengarnya tiba-tiba merasa sedih dan mulai memikirkan kembali apa yang telah dikatakan orang-orang sebelumnya. Haewon makin yakin bahwa Minwo tidak mencintainya. Kembali Haewon menemui Jung-jae. Dalam perbincangan mereka, Haewon mengetahui Minwo juga sudah tahu segalanya. Itulah mengapa dia tak datang di hari pertunangan mereka sebelumnya. Jung-jae hanya terdiam, tak mampu bicara, karena dia tahu dirinya juga ikut andil mengapa Minwo tidak menemui Haewon kala itu. Kemudian Haewon dan Minwo bertemu. Minwo ingin memberitahu semuanya tapi dia tak sanggup mengatakannya. Bahkan Haewon berkata jika Minwo tak sanggup mengatakannya, tidak apa-apa dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya Minwo di rumahnya sudah ada Jung-ah yang menantinya. Jung-ah memperlihatkan sebuah brosur untuk mereka pergi menjauh dari semua orang, dan Minwo setuju dengan ide Jung-ah. Tetapi Minwo ingin melakukannya bersama Haewon, bukan Jung-ah. Jung-ah kecewa mendengarnya karena dia tahu dia tak pernah ada di pikiran Minwo. Keesokan harinya, Minwo meminta Jangmi dan Daepong untuk ikut membantunya mengatur ulang upacara pertunangannya dan Haewon tanpa sepengetahuan Haewon. Di rumahnya, Minwo menatap kalung Eunhye. Dia ingin meminta maaf karena sepertinya saat bersama Haewon, dia sudah sedikit melupakan dirinya, sementara Haewon yang diam-diam memperhatikan berpikiran lain. Lalu saat makan bersama, Haewon bertanya, apa yang membuat Minwo begitu menyukainya? Awalnya Minwo ragu untuk menjawab. Kemudian dia memberitahu alasan mengapa dia menyukai Haewon.
Mendengar itu, Haewon menyadari Minwo tidak sedang menggambarkan dirinya melainkan Eunhye. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali di resort. Di rumah sudah ada Jung-ah yang menanti kedatangan Haewon. Jung-ah terus-terusan berusaha membuat Haewon tersudutkan dengan mengatakan banyak hal. Namun pada akhirnya Jung-ah terdiam. Setelah mendengar semua penuturan Haewon yang ingin putus dengan Minwo, Jung-ah kembali dalam perasaan bersalah dan memberitahu saudaranya. Bukannya bahagia, Jung-jae malah khawatir Haewon akan terluka kembali. Hari-hari berlalu, Haewon berkunjung ke rumah Eunhye untuk berpamitan pada ayah Eunhye karena meski dia tahu Eunhye sudah hampir menguasai dirinya, dia tetap tak bisa menjadi putri mereka karena dia adalah Haewon, bukan Eunhye. Di lain sisi, Minwo menemui ibunya untuk memberitahu bahwa dia tak bisa putus dengan Haewon. Malahan dia ingin melamarnya kembali dan pergi jauh ke tempat di mana hanya ada mereka berdua. Setelah itu, Haewon dan Minwo bertemu di resort untuk mengenang pertemuan mereka. Setelah itu, Minwo menuju sebuah ruangan untuk melamar Haewon. Alih-alih senang melihat semuanya, Haewon malah kesal karena dia merasa itu untuk Eunhye bukan dirinya. Semua hal yang Minwo siapkan adalah kesukaan Eunhye, bukan kesukaannya. Minwo jadi bingung karena dia kira Haewon menyukai semua itu. Akhirnya Haewon mengatakan dia ingin putus dari Minwo tanpa memberitahu dia sudah tahu tentang Eunhye sebagai pendonornya. Minwo yang sama sekali tak mau putus dari Haewon kembali menemui Haewon di rumahnya. Tetapi Haewon kekeh mengatakan dia ingin putus karena tak ingin lagi menjadi bagian dari masa lalu Minwo dan Eunhye. Haewon terus memohon pada Minwo untuk tidak mengganggunya lagi. Tak terduga karena sangat patah hati, Haewon pingsan. Jung-jae yang diberitahu oleh dokter Haewon bergegas untuk melihat keadaannya. Karena Haewon belum sadar, Jung-jae menelpon adiknya dan memberitahu keadaan Haewon, juga tentang putusnya hubungan Haewon dan Minwo. Jung-jae berharap adiknya bisa berbaikan dengan Haewon setelahnya dan menyembunyikan keadaan Haewon dari Minwo. Jung-jae terus berada di samping Haewon sampai Haewon siuman. Kemudian Jung-jae menemui dokter untuk mengetahui kondisi Haewon. Dokter memberitahu keseriusan kondisi Haewon, yang jika sekali lagi dirinya mengalami hal yang mengejutkannya, maka kondisi Haewon akan sangat fatal. Setelah Haewon keluar dari rumah sakit, Jung-jae membawa Haewon ke tempat di mana dia melamar Haewon waktu itu. Jung-jae ingin kembali ke masa itu dan melupakan semuanya, tetapi Haewon belum bisa meski dirinya sudah putus dengan Minwo. Di saat Haewon hendak istirahat, Jang Mi menerima telepon dari Minwo. Di pertemuan itu, Minwo bertanya keadaan Haewon. Jang Mi mengatakan Haewon baik-baik saja. Minwo tak perlu khawatir. Namun, Jang Mi sangat menyayangkan hubungan mereka yang kandas. Tanpa sadar, Jang Mi juga menceritakan keinginan Haewon sebelum transplantasi jantung kala itu, di mana di masa depan dia ingin tinggal di rumah dengan atap kaca sehingga dia bisa melihat bintang di langit. Setelah mengetahui ceritanya, Minwo merancang rumah sesuai dengan keinginan Haewon. Jung-ah yang ingin menemui Minwo secara tidak sengaja melihat rancangan tersebut, sehingga dia menyadari Minwo masih tak bisa melepas Haewon begitu saja. Jung-ah menemui Haewon, menanyakan keadaannya, kemudian Jung-ah mengatakan jika Haewon ingin yang terbaik untuk semua, Haewon harus menerima kakaknya kembali. Dengan begitu, Minwo tak lagi memiliki alasan untuk menemuinya. Perkataan Jung-ah membuat Haewon terus memikirkan ucapan Jung-jae juga Jung-ah. Dan ketika Minwo menelpon untuk bertemu, Haewon menyanggupi untuk bertemu. Melihat kondisi Haewon, Minwo merasa Haewon kurang sehat, tidak seperti biasanya. Haewon mengatakan itulah dia yang sebenarnya. Apa yang sebelumnya Minwo lihat adalah cerminan Eunhye, bukan dirinya. Haewon lantas menjelaskan alasan dirinya menyetujui ajakan Minwo bertemu. Itu karena dia ingin menegaskan kembali bahwa dia ingin putus. Dia berharap setelahnya Minwo bisa pergi jauh darinya. Di sisi lain, Jung-jae memberitahu orang tuanya bahwa dia akan menikahi Haewon lagi. Ibunya tidak setuju mengingat dia tahu Haewon sangat menyukai Minwo, begitupun sebaliknya. Namun, sang ibu tak bisa berbuat banyak karena sang putra sudah memutuskan hal itu. Di sebuah kesempatan kembali Jung-jae mengutarakan keinginannya untuk menikahi Haewon, dan kali ini Haewon setuju. Pada pesta atas selesainya proyek resort mereka, Jung-jae juga mengumumkan pernikahannya dengan Haewon yang akan terlaksana di akhir bulan. Minwo benar-benar terkejut dan tak tahu apa yang terjadi.
Malam itu, Minwo dan Haewon secara kebetulan bertemu di sebuah tempat kenangan mereka berdua. Minwo bertanya, apakah Haewon benar-benar akan menikah dengan Jungjae? Apakah Haewon tidak mencintainya lagi? Haewon mengatakan bahwa mulai sekarang dia hanya akan mencintai Jungjae. Keesokan harinya, Minwo menerima telepon dari Ibu Eunhye. Dari pembicaraan itu, Minwo mendapati kenyataan bahwa Haewon ternyata sudah tahu tentang Eunhye. Tanpa pikir panjang, Minwo menemui Haewon. Minwo meminta maaf tak memberitahu kebenarannya karena takut Haewon akan terluka. Haewon mengatakan dia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi pada akhirnya dia menyadari Minwo menyukainya hanya karena jantung Eunhye, bukan semata-mata karena dirinya. Minwo mengakui pada awalnya memang demikian, namun pada akhirnya dia tahu dia menyukai Haewon. Namun jika Haewon menginginkan sebuah bukti, dia tak bisa memberinya. Yang dia tahu, dia telah mengikuti kata hatinya. Sama seperti yang Haewon ucapkan sebelumnya, hati tak pernah salah. Akan tetapi, Haewon tak mau mempercayai semuanya. Hari berikutnya, tanggal pernikahan Haewon dan Jungjae sudah ditentukan. Dan ternyata, itu hari di mana Minwo kembali ke Italia. Siang harinya, Haewon kembali berkunjung ke rumah Eunhye. Tetapi karena tak ada siapapun, Haewon menulis surat untuk mereka. Dan setelah bertemu ayah Eunhye, mereka berbincang sedikit lalu berpamitan. Sekembalinya dari rumah Eunhye, jantung Haewon berdetak cepat. Saat menatap ke depan, dia melihat kedatangan Minwo. Segera dia menghindar agar tak terlihat. Tak selang lama, Minwo juga merasakan kehadiran Haewon, namun karena tak melihat siapapun, dia melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah Eunhye, Minwo menemukan surat Haewon. Ayah Eunhye yang baru tiba tak menyembunyikan kehadiran Haewon sebelumnya. Bahkan dia meminta Minwo untuk mengejar Haewon. Akan tetapi Minwo terlambat. Haewon sudah naik bus. Akan tetapi mereka sempat saling melihat satu sama lain. Akhirnya Minwo menyadari mengapa dia menyukai Haewon. Itu karena dia melihat kesedihan pada mata Haewon. Minwo sangat menyesal mengapa tak pernah memberitahu Haewon sebelumnya akan hal itu. Hari pernikahan telah tiba. Kedua mempelai sudah bersiap menuju gedung resepsi. Namun tanpa sengaja, Haewon mendengar perbincangan Jangmi yang mengucapkan selamat tinggal pada Minwo. Mendengar itu, Haewon sedih, tetapi dia juga mengerti bahwa takdirnya dengan Minwo telah berakhir. Dalam perjalanan menuju bandara, Minwo merasa harus melihat Haewon terlebih dahulu, meski hanya dari kejauhan, sehingga dia meminta Daepong menuju pernikahan Haewon. Dari kejauhan, Minwo memandangi Haewon dan tak terduga jantung Haewon mulai berdetak lebih cepat. Haewon menyadari bahwa Minwo ada di dekatnya. Haewon berlari mengejarnya, namun Haewon tak kuat dan terjatuh. Di saat bersamaan, Minwo melihat Haewon dari kaca spion miliknya. Haewon segera dilarikan ke rumah sakit, sementara Jungjae sangat terkejut mendengar kabar tersebut dan bergegas ke rumah sakit. Melihat keberadaan Minwo, Jungjae menyalahkan semuanya pada Minwo, sementara yang lainnya membela Minwo yang sudah berusaha menghindar, hanya saja Haewon mengejarnya. Kemudian dokter keluar untuk memberitahu kondisi Haewon yang sudah lepas dari masa kritisnya. Akan tetapi dokter ingin berbicara dengan Jungjae secara pribadi. Dokter memberitahu bahwa mereka harus bersiap-siap menghadapi kenyataan terburuknya karena kondisi Haewon sangat buruk. Jika ingin menyelamatkannya, mereka harus melakukan transplantasi jantung lagi. Namun, itu akan sangat berisiko dari operasi yang terakhir. Bahkan, dokter tak dapat menjamin angka hidup yang tinggi. Kemudian Jungjae kembali ke kamar untuk merawat Haewon. Dalam kondisi koma, dia terus memanggil nama Minwo. Pada titik ini, Jungjae sadar dirinya sudah sepenuhnya gagal dalam hubungannya dengan Haewon. Setelah Haewon sadar, Jungjae segera mengusir Minwo karena dia tak ingin Haewon melihatnya. Keesokan harinya, Jungjae dan Haewon pergi ke taman untuk menyaksikan matahari terbit. Pada kesempatan itu, Jungjae ingin Haewon melakukan operasi lagi. Tetapi Haewon menolak setelah tahu angka keberhasilannya tidaklah tinggi dan waktu pemulihannya sangat lama. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit seperti sebelumnya. Akhirnya Jungjae tak punya pilihan selain menemui Minwo. Jungjae ingin Minwo membujuk Haewon untuk menyetujui operasinya, karena Jungjae tahu hanya Minwo yang bisa membujuknya.
Setelah itu Jungjae membawa Haewon ke resort. Lalu Jungjae berkata dia harus keluar untuk sesuatu padahal dia hanya ingin Haewon dan Minwoo memiliki ruang untuk berbicara. Ketika Minwoo muncul, Haewon sama sekali tak terkejut. Keduanya duduk bersama dan berbicara tentang masa lalu mereka. Kemudian Minwoo menyarankan agar Haewon mau menjalani operasi. Setelah perbincangan mereka, akhirnya Haewon setuju. Tetapi Minwoo harus memenuhi satu syarat darinya, yaitu Minwoo harus meninggalkannya. Pada titik ini, Minwoo tidak punya pilihan lain dan menyetujui syarat dari Haewon. Hari operasi telah tiba. Dan setelah operasi selesai, Minwoo menerima surat dari Jungjae yang menyatakan Haewon gagal operasi. Jungjae meminta maaf karena tidak menepati janjinya untuk melindungi Haewon. 3 tahun telah berlalu dan Jung-ah sudah move on dari Minwoo. Saat itu Jung-ah menunggu sangat lama tetapi tak melihat si pengantar bunga datang. Yang tak lain adalah Haewon. Ternyata 3 tahun lalu operasinya berhasil. Karena tak ingin Minwoo terus mencemaskannya, dia meminta Jungjae berbohong bahwa dia telah meninggal dunia di meja operasi. Setelah acara selesai, Jungjae dan Haewon mengantar Jung-ah dan suaminya untuk bulan madu. Saat itu hubungan Haewon dan Jungjae sudah seperti saudara. Mereka memutuskan untuk menjaga hubungan baik di antara mereka dan tidak menikah. Di hari yang sama, Minwoo kembali dari Italia untuk beberapa pekerjaan. Akhirnya Minwoo membuat janji temu dengan Jungjae. Mereka layaknya teman lama yang baru bertemu kembali. Banyak hal yang mereka bicarakan. Bahkan Minwoo bertanya tentang keadaan Haewon di hari terakhirnya. Malam harinya, Jungjae memberitahu Haewon bahwa Minwoo telah kembali. Haewon malah tidak ingin bertemu dengan Minwoo lagi. Dia takut jika bertemu Minwoo dan hatinya tidak lagi bergetar seperti sebelumnya. Tapi tak terduga saat mereka berjalan di kerumunan, mereka merasakan orang lain di dekat mereka. Jantung mereka tiba-tiba berdetak lebih cepat, bahkan sebelum mereka mengenali satu sama lain. Akhirnya mereka bertemu lagi. Berharap pada pertemuan ini mereka benar-benar menyadari perasaan mereka satu sama lain. Drama pun berakhir. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.